Jelang KTT ke-43 ASEAN, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama seluruh Menteri Ekonomi ASEAN secara resmi meluncurkan Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Sementara dalam rangkaian pertemuan ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung terwujudnya kemudahan berbisnis para pelaku usaha dan mendorong digitalisasi sebagai upaya peningkatan efisiensi perdagangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn dan sejumlah Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN resmi meluncurkan perundingan kerangka digital ekonomi atau Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Peluncuran dilakukan usai pertemuan ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN. DEFA diciptakan untuk mendorong transformasi digital kawasan ASEAN yang didukung lewat layanan digital aman, transformatif, berteknologi mutakhir dan ekosistem yang kuat. Dengan adanya DEFA, potensi ekonomi digital di ASEAN akan meningkat hingga $2 triliun Amerika Serikat pada tahun 2030. Indonesia juga dalam peluncuran DEFA, ini apabila DEFA nanti diberlakukan di tahun 2025, Digital Economic Framework di ASEAN, ini akan meningkatkan potensi ekonomi digital ASEAN yang business as usual, itu $1 triliun. Tetapi dengan implementasi DEFA bisa meningkat menjadi $2 triliun di tahun 2030. That Indonesia has been pushing very hard to ensure that ASEAN remains the epicenter of growth, and this is something that is quite important for ASEAN people. Particularly, we have to be the main major investment destination in order to attract the investors, but also companies who continue to invest in this region. So this is one of the key messages coming out. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga mendukung terwujudnya kemudahan berbisnis para pelaku usaha dan mendorong digitalisasi sebagai upaya peningkatan efisiensi perdagangan. Kesepakatan penerapan ekonomi digital menurut Zulhas juga akan diterapkan dalam bidang investasi serta jasa agar negara-negara ASEAN mampu bersaing secara kompetitif dengan negara-negara lainnya. Di bidang trading dalam level ASEAN. Ya, dalam level ASEAN, misalnya kiriman barang, keluar barang, itu sudah bisa dipermudah agar efisien berefektif. Karena kalau tidak, kita akan bersaing dengan negara lain. Dan memang sudah sepakati level menteri bahwa nanti kita ini jadi satu, bidang perdagangan termasuk kepegawaian akan digitalisasi. Salah satu nanti akan diputuskan oleh kepala negara yang akan hadir tanggal 5 dan 6 dan 7 KTT ASEAN Summit. Sementara itu TNI Polri akan menyiagakan lebih dari 12.000 pasukan dan alutsista darat, laut dan udara untuk pengamanan KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 5 hingga 7 September mendatang. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memimpin apel siaga pasukan hari Minggu kemarin menyatakan, walaupun pelaksanaan di ibu kota, namun untuk pengamanan lingkar luar mencakup keamanan laut dan udara. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.